Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felix Putra Mahendra akan menjelaskan case tentang suap dan korupsi di perusahaan Siemens. Pokok pembahasan yang akan saya jelaskan di presentasi kali ini yaitu: pertama, sejarah perusahaan Siemens; kedua, budaya korupsi dan suap di perusahaan Siemens; yang ketiga, tindakan perbaikan di perusahaan Siemens; dan yang terakhir yaitu pertanyaan dari studi case tersebut. Sejarah perusahaan Siemens. Perusahaan Siemens sendiri didirikan oleh Werner von Siemens pada tahun 1855 di negara Jerman. Perusahaan Siemens merupakan salah satu perusahaan elektronik dan teknik industri terbesar di dunia. Perusahaan Siemens sendiri juga menghasilkan berbagai macam produk. Terdapat produk bangunan, produk pabrik industri, produk energi, produk penerangan, produk kesehatan, dan produk transportasi dan logistik. Budaya suap dan korupsi di perusahaan Siemens. Budaya suap dan korupsi perusahaan Siemens pertama kali terjadi pada tahun 1970-an. Tuduhan penyuapan yang dibawahi oleh pemerintah di berbagai negara. Negara yang termasuk yaitu Uni Eropa dan Perserikat Bangsa-Bangsa lain. Tuduhannya itu tertuju kepada seorang mantan eksekutif yang pernah bekerja di perusahaan Siemens dituduh menangani atau menerima suap sebesar 77 juta US dollar. Budaya suap dan korupsi tersebut berlanjut hingga pada tahun 2007. Pengadilan menemukan bahwa Siemens telah membayar jutaan untuk menyuap pejabat pemerintah di Libya, Nigeria, dan Rusia. Dan tahun-tahun berikutnya, perusahaan Siemens juga melakukan budaya korupsi, yaitu Siemens diduga menghabiskan lebih dari 1 miliar US dollar untuk menyuap pejabat pemerintah di seluruh dunia, termasuk mantan Presiden Argentina. Selanjutnya, Dewan Juri Amerika Serikat mendakwa Siemens dan 2 karyawannya dalam skema penipuan untuk membayar 500.000 US dollar untuk memenangkan kontrak sebesar 49 juta US dollar. Dan Bank Dunia meminta Siemens membayar 100 juta dolar untuk membantu upaya anti korupsi global dan membatalkan tender proyek pembangunan Bank Dunia selama 2 tahun. Budaya suap dan korupsi Siemens ini bermulai dari 1970-an dan berlanjut dari tahun ke tahun, yang menyebabkan konsumen dari perusahaan Siemens sendiri itu kayak takut dan ragu gitu loh tentang produk-produk dari perusahaan Siemens. Takutnya nanti apa? Takutnya itu produk yang dibuat itu dari uang gelap, jadi uang korupsi atau uang suap. Perbaikan perusahaan Siemens. Perbaikan di perusahaan Siemens dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, perusahaan menunjuk firma hukum. Yang kedua, perusahaan Siemens menyewa ombudsman independen. Dan yang terakhir, anak perusahaan diharuskan untuk memberikan rincian lengkap dari sewa transaksi. Tujuan dari yang pertama itu yang tentang perusahaan menunjuk firma hukum. Mengapa kok perusahaan Siemens menunjuk firma hukum? Tujuan untuk menunjuk firma hukum yaitu melakukan tinjauan independen terhadap sistem peraturan dan mengungkap kemungkinan terjadinya suap atau korupsi di dalam perusahaan. Lalu yang kedua, Siemens menyewa ombudsman independen. Mengapa perusahaan Siemens menyewa ombudsman independen? Perusahaan Siemens menyewa ombudsman independen untuk memperkuat perilaku atau etika perilaku di dalam bisnisnya dan membentuk satuan tugas untuk meningkatkan kontrol internal atas transfer dana internasional, mengurangi jumlah rekening bank, dan mengawasi pembukuan dan pemeliharaan rekening bank. Lalu yang terakhir,
anak perusahaan diharuskan untuk memberikan rincian lengkap dari semua transaksi. Nah, mengapa cara tersebut harus dilakukan? Nah, karena agar kepala perusahaan itu tahu apa yang dilakukan oleh bawahannya, agar tidak terjadi perbuatan yang tidak patut dilakukan, ya seperti suap dan korupsi seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu dapat mengawasi tentang bagaimana pengeluaran dana, terus dana ini dialokasikan untuk apa, seperti itu. Question. Pertanyaan pertama, di studi case, menurut kasus tersebut apa nilai perilaku etisnya? Apa keuntungan Simon dengan menerapkan kontrol untuk meminimalkan kemungkinan korupsi? Nah, menurut saya dalam kasus ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan Simon memiliki bisnis jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan Simon selalu tergoda untuk terlibat dalam praktik bisnis yang tidak baik, bisa dilihat kok dari perusahaan Simon terlibat dalam sejumlah masalah besar seperti korupsi dan penyuapan di seluruh dunia. Juga tadi kan di dalam PPT juga dijelaskan selama tahun ke tahun perusahaan Simon mengalami masalah tentang suap, korupsi dan sebagainya. Nah, memang tindakan tersebut dapat meningkatkan keuntungan perusahaan Simon. Pada akhirnya dapat menyebabkan buruknya citra perusahaan di mata publik. Nah, perusahaan Simon juga mendapatkan denda jutaan dolar dan bahkan untuk karyawan yang terlibat di dalam perusahaan saat melakukan tindakan korupsi atau suap dapat mendapatkan hukuman. Nah, Simon sendiri ya harus bekerja keras untuk bangkit kembali dan belajar dari permasalahan tersebut sehingga dapat membuahkan hasil atau dapat memperbaiki keadaan, dan hasilnya nanti terlihat bahwa Simon sekarang sudah memiliki kendali lebih besar atas anak perusahaan internasional setelah bekerja keras memperbaiki semua permasalahan di masa lalu. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, sebagian besar negara tidak memiliki hukum atau penegakan yang memadai untuk menangani penyuapan dan bentuk korupsi lainnya. Kenapa? Bagaimana negara mendapatkan keuntungan dari aturan hukum yang kuat yang meminimalkan korupsi? Nah, kemungkinan besar karena mereka memiliki pemerintahan tidak efektif. Kalau menurut saya, perusahaan yang terlibat dalam aktivitas tidak etis dapat ditarik ke negara-negara yang memiliki pemerintah yang tegas dan patuh dengan peraturan yang dibuatnya. Nah, meskipun sebuah perusahaan dapat menyediakan pekerjaan untuk negara-negara berkembang, jika terjadi penyuapan atau bentuk korupsi lainnya dan semua keuntungan umum masuk ke dalam perusahaan dan pekerja tidak mendapatkan sedikit pun keuntungan, nah ini bakalan membuat kerugian bagi para pekerja, dan akhirnya pekerja itu nggak tahu akhirnya terlibat. Jadi contohnya kayak gini. Nah, bagian keuangan lah contohnya. Nah, bagian keuangan ini menerima uang. Nah, disuruh nulis, ya udah terima uang disuruh nulis. Nah, tapi nggak tahu ini uang dari mana, dan akhirnya tahu-tahu waktu ada pengecekan dari lembaga yang berwajib atau lembaga bagian pelaporan pajak kan bisa kan kayak gitu. Nah, orang yang menerima yang nggak tahu apa-apa ini dikira penada uang suap atau korupsi. Nah, otomatis kan membuat pekerja ini yang tidak tahu apa-apa akhirnya rugi gitu loh, kena masalah tentang suap dan korupsi seperti itu.
Nah, yang ketiga, apakah menurut Anda perusahaan Siemens cukup dihukum karena korupsinya? Mengapa atau tidak? Apa yang dapat dilakukan pemerintah atau organisasi lain untuk mencegah perusahaan dan orang lain terlibat dalam perilaku korupsi? Nah, menurut saya sendiri itu perusahaan Siemens ini telah dihukum secara memadai karena tindakan suap dan korupsi yang telah dilakukannya. Meskipun beberapa hukum mungkin dianggap sederhana, tetapi yang harus ditekankan yaitu apa perlu dilakukan perusahaan Siemens untuk dapat mengubah perilakunya. Nah, yang ditekankan itu bagaimana perusahaan Siemens itu dapat mengubah perilaku di dalam perusahaan agar tidak terjadi suap dan korupsi lagi. Nah, caranya yaitu dengan memberantas dan memenjarakan mereka yang melakukan kegiatan suap atau korupsi. Juga menurut saya hukuman yang diberikan perusahaan Siemens yaitu memaksa perusahaan Siemens untuk mengubah budaya perusahaannya, karena hal tersebut paling penting bagi perusahaan Siemens sendiri. Nah, tadi kan sudah saya uh, utarakan kan, kalau yang harus diperbaiki ya itu tadi perilakunya, harus merubah perilakunya. Nah, tetapi ya pemerintah juga harus turut memperhatikan, mengawasi, dan memastikan bahwa perusahaan tetap berada dalam pedoman hukum, dan organisasi lainnya juga harus menerapkan perilaku perubahan apabila perusahaan lain itu tidak memiliki etis yang baik atau perilaku yang baik, agar meminimalisir kegiatan suap atau korupsi. Nah, lalu pertanyaan yang terakhir, beberapa orang berpendapat bahwa karena standar etika lemah di banyak negara, perusahaan Siemens dan perusahaan lain harus membayar suap untuk mendapatkan bisnis baru. Apakah Anda setuju dengan pandangan ini? Dinyatakan secara berbeda. Ketika melakukan bisnis di seluruh dunia, apakah secara umum lebih baik menekankan normativisme atau relativisme? Nah, eh, menurut saya mungkin perlu untuk terlibat dalam relativisme budaya, tetapi sampai titik tertentu saja. Kita mungkin harus menanggungkan standar etika tertentu saat berurusan di luar negeri. Hal ini juga merupakan bagian untuk memastikan bahwa kita dapat bersaing, tetapi dalam jangka panjang kita juga dapat menghadapi perubahan. Hampir tidak mungkin untuk mengubah nilai-nilai budaya sebagai orang pendatang. Ya memang karena kan kita sebagai pendatang ya kita harus mengikuti budaya dari negara yang kita kunjungi, seperti itu. Nah, apabila kita mengubah mengubah budaya pasti susah. Nah, namun begitu kita terjalin dengan suatu budaya, kita dapat menyarankan bahwa beberapa praktek tidak sehat atau tidak etis dapat mengubah sistem dari dalam. Nah, jadi kita itu bisa sih mengubah perilaku yang tidak baik di dalam perusahaan itu ya dengan perlahan-lahan. Pertama ya memperbaiki perilaku di dalam perusahaan secara perlahan. Saya yakin hal tersebut berjalan dua arah. Memang Amerika tidak sempurna secara etika, tetapi kita bisa belajar banyak hal dari budaya lain. Penting bagi kita untuk terus-menerus melihat diri kita sendiri dengan cara yang paling objektif dan bertanya, apakah saya berperilaku benar dan baik? Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata dan banyak kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.